Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelumnya Bu Guru absen dulu. Alma Lailul Pizza. Kalau ada, bilang hadir ya. Alfia Nur Rahma. Amelia Nur Hasanah. Cantika Najmaisi. Rahma Ahalia. Ririn Handayani. Syasha Nur Asif. Sekarang kita akan belajar tentang akidah akhlak ya. Nah, untuk materi sekarang yaitu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Nah, sebelum materi ini, kemarin kan kita sudah membahas tentang Al-Quran. Ya. Apa kemarin Al-Quran itu? Firman Allah. Iya. Ya. Al-Quran itu wahyu Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, dan barang siapa yang membacanya itu merupakan ibadah. Untuk materi sekarang, pertemuan sekarang yaitu kita akan membahas tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Coba. Nah, di sini. Kompetensi dasar ya, pengetahuan dan keterampilan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, menganalisis pengertian contoh dan hikmah mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya yaitu karomah, maunah dan irhas. Terus yang kedua, mengkomunikasikan contoh kisah tentang adanya mukjizat dan hikmah mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya. Nah, sekarang pengertian mukjizat. Mukjizat itu apa sih? Coba dibacakan apa mukjizat itu? Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para rasul atau para nabi sebagai status kenabian mereka. Nah, mukjizat, jadi mukjizat itu kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para rasul atau para nabi. Untuk apa? Untuk membuktikan status kenabian mereka ya. Nah, di sini ada contohnya. Contoh Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Contoh kecil ya. Ada tongkat Nabi Musa yang bisa menjadi ular. Nabi Ibrahim yang tidak bisa dibakar. Banyak lagi contohnya selanjutnya. Nanti kalian bisa mencari lagi contoh dari mukjizat. Di sini mukjizat dibagi dua. Mukjizat dibagi dua. Yang pertama itu mukjizat kauniyah atau hisiah. Apa itu? Nah, mukjizat kauniyah atau mukjizat hisiah itu mukjizat yang bisa dilihat, bisa dirasakan oleh kita, oleh panca indera manusia. Contoh ya, yang mukjizat yang bisa disaksikan. Contohnya Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar. Itu merupakan contoh mukjizat hisiah atau kauniyah. Jadi kita bisa menyaksikan langsung, oh ternyata emang benar Nabi Ibrahim itu tidak bisa dibakar. Contoh lagi, tongkatnya Nabi Musa. Jadi manusia itu menyaksikan, kita itu bisa menyaksikan, oh iya ternyata tongkatnya Nabi Musa itu bisa berubah menjadi ular raksasa. Banyak lagi ya. Nah, mukjizat yang kedua yaitu mukjizat akliyah.
manusia kecuali oleh keimanan seseorang. Contohnya apa? Mujizatnya Nabi Muhammad, Al-Quran. Ya, banyak orang-orang ya yang tidak percaya akan adanya Al-Quran. Hanya orang-orang yang beriman saja yang percaya adanya Al-Quran. Contoh lagi, mujizatnya Nabi Muhammad masih ya, perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj itu hanya dilewati 1 malam saja. Ya. Tapi banyak orang-orang yang tidak percaya akan adanya Isra Mi'raj. Jadi mujizat itu dibagi menjadi 2 ya. Ada mujizat kauniyah atau hissiyah, bisa dilihat oleh panca indera manusia, dan juga ada mujizat akliyah. Mujizat akliyah itu mujizat yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Nah, pengertian karomah. Karomah itu kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh ya, dan taat kepadanya. Contoh, karomahnya Siti Maryam yang setiap harinya itu ada makanan. Ya. Siti Maryam itu ibunya siapa? Nabi Isa. Jadi Siti Maryam itu mengandung, tetapi tidak menikah. Tetapi bukan berarti anak di luar nikah, ya. Bukan berarti hamil di luar nikah. Terus juga ada contohnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu 7 pria yang dikejar-kejar oleh raja yang zalim ya, yang kemudian Ashabul Kahfi itu masuk ke dalam gua ya. Dengan berapa ratus tahun tetapi mereka masih selamat, masih rasa muda, masih segitu. Ya. Kurang lebihnya itu di dalam gua 350 tahun. Terus juga ada Irhas. Irhas itu kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada calon nabi. Ya. Kalau kejadian luar biasanya sesudah nabi itu namanya mukjizat. Kalau belum menjadi nabi itu namanya irhas. Nah, contohnya Nabi Musa ketika dihanyutkan di Sungai Nil ya, tetapi masih hidup, justru ditemukan oleh siapa? Nah, oleh Siti Asya, istrinya siapa? Raja Fir'aun. Nabi Musa itu anak angkatnya Raja Fir'aun, karena Raja Fir'aun itu tidak mempunyai anak ya. Nah, jadi irhas kejadian biasa yang diberikan Allah kepada calon nabi ya. Nah, sekarang Nabi Muhammad itu diangkat menjadi rasul itu umur berapa tahun? 40 tahun ya. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul itu umur 40 tahun. Menikah berapa tahun? 25. Siapa? Siti Khadijah yang umurnya berapa? 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu menikah pertama itu bujang ya. Jadi ketika bujangnya itu menikah dengan seorang janda, yaitu Siti Khadijah. Tetapi walaupun janda tidak kalah cantiknya sama mereka-mereka yang masih muda. Terus juga jandanya janda kaya ya. Terus juga Ma'unah itu kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada seseorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Contoh ya, nenek-nenek terjebak di dalam gedung yang kokoh. Gedung tersebut apa? Kebakaran. Tetapi dengan izin Allah, nenek tersebut selamat dengan bisa mendobrak tembok tersebut. Bukti kebenaran di sini berarti dalil tentang adanya mujizat dan kejadian luar biasa lainnya. Di sini bukti kebenaran mujizat, contohnya mujizatnya Nabi Ibrahim yang tidak bisa dibakar. Ya. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak kalau dibaca bareng-bareng? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Yang artinya
Artinya kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim dibakar itu, api itu menjadi dingin atas izin Allah. Jadi ini merupakan bukti contoh mukjizat apa? Mukjizat fisikal atau kauniyah. Ya, jadi mukjizat yang bisa disaksikan oleh kita. Terus juga bukti kebenaran mukjizatnya Nabi Musa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa malaihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Coba artinya dibacakan tuh yang tadi Rahma ya. Coba artinya. Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Eva? Nggak. Eva bukan namanya. Ya benar ya. Ayo, kelihatan yuk. Coba baca yuk artinya yuk. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat kami kepada Firaun dan mengalahkannya. Maka dia Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan sebagai alam. Itu bukti kebenaran mukjizatnya Nabi Musa. Nah, terus juga di sini bukti kebenaran mukjizatnya Nabi Muhammad yang merupakan apa? Mukjizat Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Jadi disebutkan ya. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, itu apa? Al-Quran. Bukti kebenaran mukjizat apa? Karomah ya. Di sini jadi ketika Nabi Siti Maryam, terus mukjizatnya karomah contohnya yang bawah itu dalil kebenaran tentang Ashabul Kahfi ya. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina al-ajdadu tis'an. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Berarti 309 tahun mereka itu tanpa makan, tanpa minum. Mereka juga bahkan lupa bahwa mereka itu berada di gua tersebut ya. Terus bukti kebenaran irhas. Di sini contohnya yaitu Nabi Isa. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Hikmahnya apa? Yang pertama, melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha dan tikus daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul. Itu dengan akan kekuasaan Allah. Coba hikmah yang lainnya dibacakan bareng-bareng. Membuktikan yang ketiga. Memperkuat iman kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak takut akan kesulitan menghadapi Allah, selalu memberikan pertolongan kepada hambanya. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Paham semuanya? Paham. Kalau paham semuanya, Bu Guru akan bagikan lembar kerja ya, lembar kerja siswa. Silakan nanti dikerjakan berkelompok. Nanti hasilnya kalian bisa presentasikan perwakilan ke depan ya. Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa yang terjadi di zaman Rasul. Arti nominalnya adalah kemampuan luar biasa yang diterima Allah kepada seseorang hambanya. Terima kasih siswa. Ya, terima kasih. Tadi
luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Allah dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan kepada Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Dari kelompok 4. Satu, sebutkan hikmah dari peristiwa mukjizat, karomah, maunah, dan firman yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, melemahkan dan mengalahkan alasan usaha dan budaya orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Dua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambahkan keyakinan akan kekuasaan Allah SWT. Tiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah. Ada. Sudah selesai ya, terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang